Oke, selanjutnya, bagaimana sih terbentuknya? Inner child, seperti saya sampaikan tadi, dia adalah bagian dari kepribadian kita, kepribadian bawah sadar, ya, subconscious personality. It is part of you, but it is not the real you. Itu adalah bagian dari kita, bagian dari rumah, tapi itu bukan seluruh rumah. Jangan kemudian membolehkan inner child itu take over, mengambil alih seluruh fungsi dari behavior atau perilaku kita. Kuncinya jadi itu, karena ini hanya bagian kecil dari karakter kita. Jangan sampai dia itu mengontrol seluruh bentukan karakter kita. Nah, dari mana dapatnya? Dia diperoleh dari segala sesuatu yang kita alami di early childhood, di awal waktu kita masih kanak-kanak, di awal kehidupan kita. Ada teori 0 sampai 7 tahun. Ada teori pada saat hamil sampai dia balik. Ada teori pada saat dia 0 sampai umur 12 tahun. Yang jelas pada masa kanak-kanak, macam-macam teorinya. Dan memori ini tersimpan di alam bawah sadar, ya, dan berpengaruh negatif jika inner child tadi mengalami trauma, luka, atau menjadi cemas. Sekarang saya sampaikan tentang apa itu alam bawah sadar. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah sebenarnya inner child itu mempengaruhi pola sikap kita? Jawabannya iya. Ya, inner child ini sebenarnya yang nanti akan membentuk yang namanya apa? Habitual reaction. Jadi reaksi utama kita terhadap sebuah realitas atau kejadian itu yang sebenarnya menandai inner child kita. Kok bisa seperti itu, Dok? Karena memori pada saat kita masih kecil itu semuanya masuk ke dalam alam bawah sadar atau subconscious mind kita. Ini otak kita, ya. Otak kita kalau dilihat dari samping. Jadi teori ini dikenalkan oleh Sigmund Freud, ya, tahun 60-an. Sigmund Freud itu dikenal sebagai bapak psikologi, bapak psikiatri. Tapi ini masih dalam bentuk teori. Ini adalah bentuk analisa. Jadi untuk bisa membuktikannya harus dengan sebuah proses empiris kan gitu. Tetapi ternyata sampai saat ini pun masih bisa dipegang karena memang sedikit demi sedikit itu bukti kebenarannya. Jadi secara mental benak manusia atau otak manusia itu bisa dibagi menjadi dua. Kalau Sigmund Freud membaginya menjadi tiga. Ada conscious mind atau alam sadar, ada subconscious mind atau alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar kalau Sigmund Freud itu menjadikannya menjadi ada subconscious sama unconscious gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh ke sana, kita bikin dua aja, conscious sama subconscious. Conscious mind itu yang bertanggung jawab untuk critical thinking, untuk logic, menganalisa sesuatu, kemudian mengingat sesuatu tapi sesuatu yang pendek, short term memory. Kalau misalkan kita fokus, belajar, mendengarkan, itu pakai conscious mind. Jadi kita memang aware, kita memang lagi sadar, aku sekarang mau sholat 2 rakaat. Misalkan gitu, kita niat dalam bentuk conscious mind. Tapi kalau kemudian itu hanya jengkang-jengking, kalau orang Jawa bilang ya, jengkang-jengking, ya duhur, oke 4 rakaat sampai lupa ini rakaatnya berapa dan seterusnya, itu mungkin kita sholatnya dari subconscious mind. Pikiran sadar kita itu bertanggung jawab, ada yang bilang 5, ada yang bilang 10%, tapi yang jelas banyak dari aktivitas keseharian kita itu dikontrol oleh subconscious mind atau alam bawah sadar. Ya, sebelum ke sana, saya sampaikan dulu. Jadi alam sadar yang 5-10%. Ini yang disebut sebagai master brain, master of the brain. Jadi otak utama kita. Dia itu akan berkomunikasi dengan dunia luar. Dia akan menginterpretasikan kejadian di luar, menganalisa, melogika, mempertanyakan, kenapa ya seperti ini gitu. Nah, ini adalah otak conscious mind atau alam sadar. Dia akan berinteraksi dengan dunia luar itu melalui tulisan, gambar, fisik, fakta, dan segala hal yang bisa kita indera. Dan ini bertanggung jawab atas kesadaran kita. Kalau kita mau fokus mendengarkan, menggunakan seluruh indera kita sambil menulis, itu berarti kita memakai conscious mind ini tadi. Anak usia 0 sampai 7 tahun tidak memiliki kesadaran ini. Makanya kalau saya tanya Bunda, Bun, ingat nggak pertama kali berjalan itu umur berapa? Nggak ingat. Pasti yang ngasih tahu bapak ibu kita, ya kan? Ingat nggak pertama kali cebok sendiri? Nggak ingat. Ingat nggak pertama kali menapakkan kaki di tanah? Nggak ingat. Baru nanti kalau usia umur 7 tahun, kita baru ingat. Kita baru ingat, oh ya saya dulu, atau 4 tahun lah mungkin paling awal, dikunci sama ibu di kamar mandi, umur 4 tahun misalkan gitu ya. Oh saya ingat dulu ditabuk sama gagang gorengan. Umur berapa? Kalau nggak salah waktu itu SD kelas 1 deh, misalkan gitu. Umur berapa? 5 tahun. Paling
paling sekitar itu. Tapi di bawah itu kita nggak bisa ingat. Kenapa? Karena memang kita nggak punya alam sadar. Ya kayak nggak sadar, Mbak. Iya, memang. Prosesnya makanya seperti orang hipnosis, gitu ya. Apapun yang masuk, apapun yang ada di sekitar kita itu kayak kita itu kerekam, kayak sponge itu semuanya masuk, udah nggak ada filternya, nggak dipikir. Gitu loh. Orang mau marah ya itu masuk sebagai marah dan semuanya itu benar, nggak ada salah, nggak ada benar. Makanya harus hati-hati benar kalau kita punya anak kecil 0 sampai 5, 7 itu kita harus benar-benar hati-hati ketika kita merespon sesuatu yang ada di sekitar kita karena anak itu akan bisa merekam semuanya dan menjadikannya itu di dalam alam bawah sadar dia. Setelah umur 7 tahun, ada yang mengajukan teori memang 7 tahun dari 12 tahun alam sadar ini mulai berkembang. Makanya mereka mulai mempertanyakan. Misalkan, nggak boleh deh makan tangan kiri. Kalau umur 2 tahun, ya tetap mereka nggak akan protes, tetap aja oke gitu. Tapi umur 7 tahun, kenapa nggak boleh makan tangan kiri? Ya, banyak ini teman-teman anak saya itu bertanya, kenapa sih laki-laki harus sholatnya itu di depan, ya di depan laki, perempuan di belakang? Emang apa yang salah gitu? Semuanya dipertanyakan. Karena mereka mulai menganalisa. Kenapa sih bapak itu kok selalu nonton TV, relax aja? Itu masak, bersih-bersih, mereka mulai bisa, emang enak ya jadi laki-laki ya duduk aja gitu. Kesimpulannya kayak gitu, karena memang mereka di usia seperti itu mulai mempertanyakan. Nah, inner child itu ada di subconscious mind. Nanti saya lanjutkan subconscious mind balik ke sini nanti ya. Ada perbandingan, ada yang membandingkan antara otak dan komputer. Memang ada sebuah kemiripan, walaupun yang jelas otak itu ciptaan Allah, komputer itu ciptaannya, otaknya manusia yang diciptakan Allah kan gitu. Jadi lebih pintar mana ya? Jelas lebih pintar otak lah. Karena yang bikin komputer kan otaknya manusia gitu. Ini jadi debat ini. Tapi yang jelas otak itu mirip sekali sama komputer. Miripnya di mana? Jadi gini, kalau kita lihat komputer, ya, akhwati fillah bunda sekalian beli komputer. Pada saat beli komputer baru ini ya, bukan komputer yang rusak, komputer baru itu pasti sudah ada operating systemnya. Kalau beli MacBook, Apple, ya, Apple produk itu iOS namanya. Kalau laptop biasa Windows, ya, itu operating systemnya namanya Windows. Ya, jadi operating system itu kalau dibuka ya bisa dipakai. Tapi atau kalau laptop, kalau HP lah ada Android, ada iOS. Kalau HP itu nggak ada aplikasinya atau komputer itu nggak ada programnya, kira-kira bisa dipakai nggak? Nggak ada, cuman bisa menyalakan tok kan, bisa dinyalakan, dimatikan itu tok. Sudah siap dipakai Bu. Tapi kalau nggak ada aplikasi WhatsApp, nggak ada aplikasi Telegram, YouTube, ya nggak ada manfaatnya. Pertama kali yang harus mereka lakukan itu apa? Download program. Jadi supaya komputer nanti itu bisa berfungsi, kita harus download aplikasi. Apa saja yang di-download? Apa aja yang bisa di-download? Anak-anak itu seperti itu. Jadi umur 0 sampai 7 tahun itu mereka download apa aja, yang baik iya, yang buruk iya, masuk semuanya. Kemana masuknya? Ke subconscious atau alam bawah sadar. Gitu loh. Jadi kalau misalkan anak-anak di usia itu mereka terbiasa melihat kekerasan dalam rumah tangga, biasa melihat soft porn, ya, pornografi yang agak-agak yang nggak vulgar tetapi yang soft gitu ya, biasa ngelihat TV iklan, biasa ngelihat ayah yang tidak bertanggung jawab, dia ngelihat ayah yang males-malesan atau ibu yang males-malesan atau ibu yang nggak peduli, ya, dia ngelihat ortu yang pekerja keras, dia melihat ortu yang sangat positif thinker, dia ngelihat ortunya suka menggunjing, misalkan tetangganya, itu lebang si ini si itu, dia dengerin, itu programnya di-download sama anak-anak gitu ya, atau dia suka komplain, hidup ini ya kok susah banget ya, atau kemudian dia ngelihat bullying, penyimpangan seksual dan seterusnya, atau kemudian dia melihat orang yang nggak bisa mengendalikan gairahnya dan seterusnya, itu di-download semua sama anak-anak, termasuk kita dulu, kita download itu semua dari bapak kita, dari ibu kita, dari lingkungan kita, nggak peduli ini apakah ada virusnya kah, apakah ini berbahaya, nggak masalah, karena memang kosong bentuknya. Komputer tadi butuh program yang di-downloaded program kita dimasuk ke dalam subconscious. Nah, inner child tadi seperti itu masuk di dalam subconscious mind. Berapa persen kontrol perilaku manusia? 95%. Jadi sebagian besar kehidupan kita itu ada atau dikontrol oleh alam bawah sadar. Jadi gini, kalau misalkan kita belajar nyetir pertama kali, Bun, ya, itu kita memakai conscious mind. Kalau nyetir pertama kali itu rasanya tegang nggak? Tegang banget, ya kan? Tapi kalau itu sudah dilakukan terus-menerus, ya, informasi itu akan kemudian ditransfer dari bawah alam sadar ke alam bawah sadar. Karena alam sadar ini nggak bisa kalau terus tegang terus gitu capek, ya. Ini nikmatnya Allah untuk memudahkan otak kita supaya nggak tegang, nggak nyala terus. Dia dipindahkan ke alam bawah
sadar. Ya, semua informasi itu akan dimasukkan, nggak bisa di-retain atau disimpan di alam sadar, harus kemudian ditransfer kayak storage, tempat penyimpanan. Kalau kita punya beras, jagung, ya, gandum, nggak kemudian kita beberkan di dapur kan Bun ya, kita taruh di kotak, masukkan ke lemari. Kalau dibeberkan itu semua, kita bisa mikir nggak bisa, aduh kacau kan gitu. Otak kita juga kayak gitu. Sekarang Bunda semua atau akhwati fillah duduk mendengarkan tentang inner child. Ini nanti yang diingat paling cuma 5%. Karena semuanya masuk ke dalam subconscious gitu loh, masuk ke dalam alam bawah sadar. Coba kalau saya tanya, bisa nggak nginget mulai jam tadi bangun misalkan jam 4 pagi sampai jam sekarang, per detik per jamnya, bisa nggak nginget? Oh iya jam 4.05 saya begini, jam 4 lebih 10 begini, bisa nggak? Nggak bisa. Kita nggak bisa ingat. Gitu ya. Karena kalau untuk mengingat seperti itu kita butuh sebuah kesadaran. Makanya ada teori 95-99% apa yang masuk ke dalam benak kita itu tidak kita ingat. Semuanya masuk, disimpan langsung oleh otak itu dalam alam bawah sadar. Gitu. Pada saat nanti dibutuhkan, dikeluarkan, dimasukkan ke alam sadar. Jadi dari subconscious mind ini nanti naik ke atas gini. Naik ke sini. Oh, saya butuh memori tentang bagaimana cara bahagia, misalkan gitu ya. Oh, begini caranya. Oh, saya butuh memori tentang merespon suami pulang kerja uring-uringan, misalkan gitu. Nanti ditarik ke alam bawah sadar. Kalau kita mau menariknya, kalau enggak ya kita kerjanya seperti autopilot gitu. Kayak nyetir. Pernah nggak Ibu nyetir naik sepeda motor atau mobil ya sambil ngomong di telepon? Sambil ini yang bahaya ya, jangan sampai seperti itu sebenarnya. Sambil ngobrol, sambil gendong anak, sambil segala macam, ya. Tapi tetap aja nyampe ke pasar. Loh kok bisa? Padahal saya nggak mikir jadi, gitu ya. Karena memang itu perbuatan yang dilakukan dari alam bawah sadar dan sebagian besar perbuatan kita itu ditentukan oleh alam bawah sadar kita ini tadi. Kita mau makan, misalnya. Kita kalau makan pertama kali mungkin ngajarin anak, tangan kanan, Dek. Ayo tangan kanan masukkan. Sekarang masa kita mikir, masukkan kemana ya? Oh, ke mulut. Oh, ya ke mulut. Pakai tangan yang mana ya? Oh, yang ini, yang tangan. Enggak kan? Ibu nggak mikir kan? Udah makan aja. Kan gitu. Nggak mikir kan? Itu menunjukkan aktivitas kita itu dilakukan oleh alam bawah sadar. Karena kalau sadar itu berarti, oke, sekarang masukkan ke mulut. Oh, sekarang ditelan. Nggak harus kita. Bayangkan kalau setiap aktivitas kita itu harus kayak gitu. Sekarang harus mengancingkan baju. Oke, tangan kiri. Oke, kancingkan baju tangan kanan. Nggak akan. Kita itu nggak akan bertingkah seperti itu. Kenapa? Karena kalau seperti itu terus, ya capek. Benak kita tuh nggak sanggup. Makanya banyak aktivitas kita itu masuk dalam alam bawah sadar, termasuk kadang sholat. Makanya sholat yang khusyuk itu sholat yang kemudian nggak hanya dari alam bawah sadar, tapi sholat yang khusyuk itu harus kemudian sadar benar saya ini sedang berhadapan sama Allah, saya niat mau sholat maghrib gitu. Di dalam Islam itu diajari harus present. Kita harus sadar, oh saya itu mau beramal, saya itu mau sedekah, ini untuk apa sedekahnya gitu. Jadi nggak hanya sekedar inner child ini tadi. Jadi disinilah inner child menjadi penting sebagai topik bahasan. Kenapa? Karena pengalaman kita di masa kecil itu nanti tersimpan di dalam alam bawah sadar. Jadi kalau apa yang kita masukkan dalam benak kita, itu nanti yang akan kita simpan. You are what you read, kata orang bilang. Siapa kita, itu adalah apa yang kita baca. Kalau informasi yang masuk itu yang bagus, ya nanti insya Allah yang tersimpan di alam bawah sadar bagus. You are what you see. Kalau yang kita lihat-lihat itu bagus, ya masuk ke alam bawah sadar kita juga bagus. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang positif, yang masuk ke alam bawah sadar kita juga positif. Jadi hati-hati juga memasukkan atau memberi makan alam bawah sadar ini tadi. Ya. Jadi kalau misalkan seseorang itu melihat ibunya itu teriak-teriak melulu setiap hari, misalkan gitu, melihat ayah ibunya bertengkar melulu setiap hari, atau dia akan diberi perhatian kalau dia teriak, ya maka nanti ketika mereka dewasa, dia akan cenderung melakukan hal yang sama karena alam bawah sadarnya itu mengomando dia seperti itu. Biasanya kita tidak sadar perilaku otomatis kita itu sampai kita menyadari butuhnya sebuah perubahan. Ya, kita itu nggak sadar perilaku kita yang sebenarnya yang otomatis itu berarti nggak mikir. Gitu ya, kalau ada orang hina kita langsung kurang ajar misalnya gitu, otomatisnya begitu. Ada yang dihina kemudian langsung nangis, ada yang dihina kemudian langsung ngeplak gitu ya. Nah itu kalau kemudian kita nggak mencari, maka ya
kita nggak akan tahu perubahan yang harus dilakukan itu di mana. Ya, kebiasaan menunda-nunda sesuatu, kebiasaan menarik diri kalau malu, kebiasaan atau keyakinan bahwa bertemu orang baru itu menakutkan, kepercayaan bahwa saya itu nggak pinter, saya itu nggak akan pernah sukses, saya itu pasti gagal, saya itu bukan orang yang pemberani, saya itu khawatir kalau harus mencoba sesuatu yang baru, saya itu susah untuk belajar dan memahami sesuatu, ya. Keyakinan bahwa orang di sekitar kita itu selalu ngambil manfaat dari kita, keyakinan bahwa saya itu adalah sumber masalah, saya itu orangnya kurang terima, saya itu kurang sabar. Dan suara-suara kayak gitu itu sebenarnya suara yang kita bisikkan dalam diri kita sendiri yang masuk ke dalam alam bawah sadar. Dan ini kalau kemudian terus diulang-ulang, subhanallah, akan kemudian semakin menguatkan keyakinan itu. Jadi di dalam benak kita itu ada yang namanya reticular activating system. Ini agak sedikit belajar anatomi ya. Bagiannya di mana? Yang hijau ini pun. Hijau di batang otak ini ya. Ya, jadi di sini itu namanya reticular activating system. Apa itu? Otak kita itu kompleks ya. Otak kita itu mampu menyaring miliaran data ya dalam satu waktu tertentu. Jadi otak itu berkomunikasi dengan yang lain itu melalui sinaps ya, melalui aliran bahan-bahan kimia. Kalau komputer kan pakai listrik. Ada yang namanya sistem aktivasi yang namanya reticular activating system. Ini untuk menjaga supaya otak kita itu nggak konslet. Kalau orang pakai komputer itu supaya nggak konslet. Dan tugasnya itu banyak. Tetapi salah satu tugas dari RAS ini ya, the reticular activating system itu adalah menfilter informasi yang disampaikan oleh alam sadar supaya cocok dengan alam bawah sadar. Jadi saya kasih contoh gini. Kalau kemudian kita tahu ya, kita itu belajar bahasa Arab, kita melihat aduh susah banget sih belajar bahasa Arab gitu. Kesimpulan kita seperti itu. Akhirnya itu masuk ke dalam alam bawah sadar, belajar bahasa Arab itu susah atau sulit. Suatu saat ada teman ngomong ke kita, belajar bahasa Arab itu menyenangkan ya dan asik banget. Si RAS ini, reticular activating system ini, tadi akan menfilter, ngeblok pikiran itu. Ngeblok apa yang disampaikan si teman ini tadi, mantul gitu ya, nggak masuk ke dalam alam bawah sadar. Kenapa? Karena nggak cocok. Nggak cocok dengan informasi yang tersimpan di alam bawah sadar yang mengatakan bahwa belajar bahasa Arab itu sulit. Akhirnya apa? Yang masuk itu adalah kalau ada teman lagi yang bilang, sulit, aduh, mumet deh pokoknya. Nah, informasi ini yang masuk ke alam bawah sadar. Akhirnya yang terjadi apa? Semakin kuat ini keyakinan bahwa bahasa Arab itu sulit. Ngerti maksudnya ya, Bun ya? Makanya kalau bilang saya itu orangnya negatif banget, terus kemudian kita masih kumpul sama orang-orang yang negatif, itu semakin merusak. Kalau kita mau kumpul sama orang-orang positif, mungkin butuh waktu untuk bisa terinfeksi dengan kepositifan mereka. Ya, jadi subhanallah kalau kita tahu bagaimana cara otak kita itu bertindak atau berlaku, sebenarnya nggak gampang untuk mengubah perilaku kita juga. Ini tugas dari RAS itu seperti itu, yaitu dia memperkuat sinyal yang ada di alam bawah sadar kita, ya, menyaring informasi dan informasinya itu dari luar, informasi yang cocok dengan belief atau keyakinan kita, itulah yang akan kemudian dimasukkan dan itu akan memperkuat keyakinan kita. Bilang kepada diri kita, saya bisa, bahasa Arab itu mudah, yaitu memaksa alam bawah sadar kita itu untuk membuat sebuah jalur khusus bahwa tahu nggak, bahasa Arab itu mudah loh, dicatat. Besok lagi ada orang, mudah, catat lagi. Akhirnya apa? Kesimpulannya bahasa Arab itu mudah. Dan ketika kita menghadapi bahasa Arab, kita nggak akan merasa, aduh, susah ini pasti. Nggak kayak gitu. Kita mulai enjoy. Gitulah efeknya. Ya. Oke, paham ya sampai sini insya Allah?